Halo teman-teman, jumpa lagi ya bersama saya di channel Investor Saham Pemula. Kali ini kita nunjukin muka dulu sedikit ya. Salam perkenalan, saya selama ini yang Anda dengar suaranya teman-teman. Jadi untuk video yang seperti ini kita akan membahas saham IPO ataupun saham-saham lainnya. Kemungkinan besar saya akan menunjukkan muka ya teman-teman, dan kita bisa tatap muka langsung dan teman-teman juga bisa melihat wajah saya. Jadi saya di sini akan membuka seperti ini, mungkin nggak kelihatan ya teman-teman ya, karena terang ya. Nah jadi kita memakai di aplikasi ajaib ini ada yang namanya IPO ya. Jadi teman-teman bisa membeli saham IPO yang baru di aplikasi ajaib ini. Kita akan membahas salah satunya yaitu saham Blibli ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu saham Blibli ini salah satu e-commerce juga. Kemungkinan besar ya ini ada di urutan 3 atau 4 terbesar di Indonesia. Berdasarkan data statistik, yang paling banyak penggunanya dan paling banyak digunakan masih Tokopedia ya teman-teman. Yang kedua yaitu Shopee, dan yang ketiga bersaing yaitu Lazada, Blibli, dan juga Bukalapak. Nah, mereka memperebutkan tempat ketiga teman-teman. Jadi kalau Blibli ini dengan kode tikernya BELI, beli ya. Nama PT-nya PT Global Digital Niaga Tbk teman-teman. Didirikan pada tahun 2011. Jadi kalau mau teman-teman baca di aplikasi ajaib ini lengkap dengan deskripsi perusahaannya sekaligus prospektus ya. Prospektus, neraca keuangan, laporan keuangan, dan lain-lain lengkap di sini. Dengan estimasi harga, ini baru estimasi ya teman-teman, namanya penawaran awal. Begitu nanti sudah dapat harga ketetapannya, dia akan masuk ke penawaran umum ya teman-teman. Nah, estimasinya sekarang di harga 410 sampai 460 rupiah. Sedikit deskripsi perusahaannya ya. Blibli ini atau PT Global Digital Niaga ini didirikan tahun 2011 teman-teman ya. Blibli atau perseroan merupakan pelopor ekosistem belanja dan gaya hidup omni channel terdepan di Indonesia. Sedikit saya jelaskan aja ya, ini berdasarkan pengetahuan saya. Jadi Blibli ini berada di grup Jarum ya teman-teman. Mereka membuat satu ekosistem bersama 3 perusahaan. Yang satu hari ini udah naik cukup tinggi yaitu Rans Market ya teman-teman, atau Supermarket 99 itu di Pekanbaru, di tempat saya juga ada, mungkin di tempat teman-teman juga ada. Terus satu lagi tiket.com, dan yang terakhir ini Blibli. Mereka membuat satu ekosistem yang akan digabung untuk memudahkan kita dalam berbelanja secara online ataupun melalui e-commerce ya teman-teman. Pada tahun 2017 perseroan mengakuisisi tiket.com. Jadi 2017 tiket.com diakuisisi ya, untuk memperluas layanan hingga perjalanan, akomodasi, dan pengalaman gaya hidup. Pada tahun 2021, ekosistem omnichannel Blibli semakin lengkap dengan penambahan produk segar dan kebutuhan sehari-hari bagi pelanggannya melalui akuisisi PT Supra Boga Lestari atau RANS ya, kode tikernya RANC. Perusahaan pengelola sejumlah supermarket berkualitas tinggi seperti Rans Market dan Farmer Market. Pada tahun 2022, perseroan menempati peringkat pertama kategori konsumer elektronik dan makanan segar B2C. Omnichannel menurut Frost dan Sullivan serta memiliki pelayanan 24 jam. Ya, tidak putus-putus begitu teman-teman. Sekarang kita coba baca sedikit dari prospektusnya ya teman-teman. Saya tadi sudah sempat download juga ya teman-teman. Jadi kalau secara garis besar prospektusnya, saham Blibli ini atau perusahaan Blibli ini masih rugi sekitar 2 triliun lebih ya teman-teman. Nah jadi kalau dari segi neraca keuangan ini masih rugi. Nah tapi kalau untuk kedepannya, ini pendapat saya pribadi teman-teman, kedepannya masih sangat bagus. Karena kita tahu dari segi yang menggabungkan antara supermarket, e-commerce, dan juga pembelian tiket serta akomodasi itu baru grup BELI ini ya, beli ini. Dan mereka ini juga di bawah satu naungan grup yang sudah pasti terkenal teman-teman tahu, yaitu grup Jarum ya teman-teman. Jadi prospek saham ini ke depannya menurut saya masih oke dengan kinerja saham yang seperti teman-teman tahu di bawah grup Jarum oke, yaitu TOWR. Nah kemungkinan besar sahamnya juga masih akan oke ke depannya. Tapi dengan harga 410 itu menurut saya masih sangat kemahalan sih ya teman-teman. Kalau teman-teman mau beli
Ya, itu disclaimer on, kembali lagi kepada teman-teman. Saya tidak mengajak untuk membeli dan menjual ya teman-teman. Ini hanya sekedar review pendapat saya. Kalau kita lihat dari segi sektor sahamnya, dia berada di sektor teknologi teman-teman. Sudah pasti saham teknologi dalam tahun ini ataupun tahun-tahun ke depan itu masih akan tertekan ya dengan teman-teman ya, dengan kenaikan suku bunga. Kita lihat saja saham Bukalapak ataupun saham Tokped ya, Tokopedia, Goto itu masih turun ya. Goto aja kemarin IPO-nya di 300 ya. Jadi beli-beli ini 400-an itu masih lebih mahal dari Goto, tapi masih sangat murah dibandingkan dengan Bukalapak yang IPO-nya di Rp800 ya teman-teman. Kalau ditanya prospeknya, saya kemungkinan besar akan beli, tapi bukan dalam waktu IPO ini. Saya mau lihat dulu kinerja sahamnya. Tapi kalau saran saya untuk teman-teman yang ingin ikut IPO, beli aja dulu. Nah, itu sehari 2 hari biasanya dia masih akan naik ya. Kemungkinan besar bisa diarah itu lebih bagus. Karena mengingat saham Goto dan juga saham Bukalapak kemarin sempat arah di hari pertama. Goto itu nggak sempat arah tapi naik beberapa persen, walaupun akhirnya sempat turun ya teman-teman ya. Nah, kira-kira begitulah prospek saham sektor teknologi menurut saya. Kalau teman-teman tetap mau beli sahamnya, sekali lagi disclaimer on, resiko tanggung sendiri, keuntungan profit teman-teman tanggung sendiri ya. Nah, mungkin itu aja review singkat saham Blibli ini ya. Kita nggak panjang lebar karena saya pun kurang paham sebenarnya. Tapi hanya ini berdasarkan review pribadi ataupun pendapat saya pribadi. Kalau teman-teman setuju silahkan tulis di kolom komentar. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya. Karena subscribe gratis dan teman-teman bisa dapat info tentang saham-saham lain yang akan saya review dan saya bahas ya. Salam investor pemula. Walaupun pemula, kita harus tetap cuan dan yakin dengan investasi kita teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.